Oke guys, di sini saya mempunyai aki yang sudah soak ya, aki motor tentunya. Nah, ini untuk akinya saya akan menghidupkan kembali dan saya akan isi energi untuk aki ini supaya lebih nyala kembali dan supaya lebih normal ya. Untuk akinya sudah soak, di sini saya akan cek dulu untuk tegangan akinya ada berapa guys, seperti ini ya. Nah, ini yang positif dan negatifnya. Dan ini terlihat ataupun terbaca 2 volt guys. Ini udah rendah banget ya, tidak akan bisa naik. Oke, di sini untuk ngecasnya ini sangat gampang sekali. Kita gunakan listrik yang 220 volt guys. Ini kalian bisa gunakan trafo yang 1 ampere ya. Nah, ini kita akan membuat casan aki dari trafo ini guys. Nah, untuk cara membuatnya ataupun merakitnya ini sangat gampang sekali. Kalian siapkan untuk dioda ya. Nah, ini saya menggunakan dioda IN5392 ya, yang 2 biji seperti ini. Oke, di sini kita tinggal pasang saja. Untuk dudukan posisinya kita gunakan yang di 12 guys, 12 volt ya. Nah, untuk posisinya kita gunakan cincin yang hitam ya, yang positif kita gunakan di bagian ini ya. Kita tinggal pasang saja di 12 volt guys. Nah, jika kalian tidak mempunyai power supply ataupun jika kalian tidak mempunyai casan untuk mengecas aki dan untuk trafo nganggur, nah kalian bisa buat rangkaian seperti ini guys. Ini dijamin sangat aman sekali ya untuk mengecas aki yang shock guys. Nah, jadi ini sudah kita pasangkan untuk diodanya. Kemudian satu lagi kita pasangkan lagi ya di 12 volt guys. Nah, seperti ini. Untuk posisinya jangan sampai terbalik ya. Yang cincin putih kita berikan di ujung ya. Nah, jadi posisinya seperti ini, jangan sampai salah ya, sekali lagi guys. Karena kalau salah ini untuk diodanya akan cepat rusak ya. Nah, jadi ini kita pasangkan dioda seperti ini guys, di kiri dan kanan ya, di 12 volt seperti ini. Kemudian jika sudah kita pasangkan seperti ini, kita siapkan lagi untuk elko-nya nanti guys. Kita pasangkan elko ya. Nah, untuk elko-nya kita gunakan yang ini ya, yang 25 volt, yang 220 mikrofarad ya. Nah, ini untuk jalur yang min, di sini kita pasangkan di CT ya. Nah, jadi ini kita tinggal pasangkan di CT untuk jalur min dari akunnya seperti ini guys. Dan untuk cara perakitannya ini sangat gampang sekali. Ini dijamin akan stabil ya untuk ngecas aki. Nah, jadi seperti ini dan lebih aman tentunya guys. Oke, seperti ini sudah kita pasangkan untuk bagian elko-nya. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk ini ya, untuk kawatnya. Dan tinggal kita pasangkan di diodanya, di dioda dan di elko-nya guys. Kita sambungkan seperti ini ya. Kita sambungkan di dioda dulu seperti ini, kita berikan timah. Nah, caranya ini sangat gampang sekali tuh. Jadi ini tinggal kita pasangkan seperti ini, kita berikan kawat. Nah, jika sudah seperti ini, untuk diodanya lagi kita tinggal pasangkan ya. Nih, jadi seperti ini untuk penyambungannya. Nah, ini untuk penyambungannya seperti ini guys. Awas ya, hati-hati. Makanya untuk videonya jangan sampai di skip ya, supaya kalian tahu dan supaya kalian paham juga. Jika sudah seperti ini, kita tinggal sambungkan di bagian elko ya. Yang ini belum kita berikan timah. Di sini kita berikan timah ya untuk bagian elko-nya. Nah, jadi seperti ini untuk penyambungan dari elko-nya ya dan dioda. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih ya. Ini udah jelas guys ya. Oke, selanjutnya kita gunakan ini guys, IC regulator seperti ini guys. Kita tinggal tambahkan ya untuk penurun tegangannya. Nah, jadi kalian bisa gunakan IC regulator ini. Untuk pemasangannya tinggal kita pasangkan di bagian ini guys. Nah, kalian bisa pasangkan di mana saja ya, bebas. Saya akan pasangkan di sini supaya lebih jauh saja seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk IC-nya kita sambungkan seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi untuk kabelnya guys. Nah, seperti ini ya. Untuk kabelnya kita pasangkan di IC-nya di bagian tengah. Nah, seperti ini. Untuk bagian IC-nya kita sambungkan kabel ya. Dan tinggal kita pasangkan ataupun kita tinggal sambungkan ke bagian CT-nya guys. Di elko-nya ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal pasangkan dan kita tinggal pasang di CT-nya ya, seperti ini.
Oke, ini untuk kabelnya sudah nyambung sepertinya. Nah, jadi seperti ini kita tambahkan kabel ya. Nah, ini untuk jalurnya sudah seperti ini ya, sangat gampang sekali guys. Kemudian di sini kita tambahkan untuk kabelnya ya, yang positif dan negatifnya. Dan untuk kabel yang hitam ini kita pasangkan di bagian tengahnya ya. Nah, ini yang bagian hitam ini kita pasangkan di bagian tengah, ataupun yang negatifnya guys ya, ini ya. Ini bagian yang negatifnya kita sambungkan seperti ini. Nah, kemudian bagian yang positif ini ya, ini bagian positif dari IC regulatornya di sini guys. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita berikan timah seperti ini. Nah, seperti ini guys, ini gampang sekali ya. Udah seperti ini saja guys ya. Untuk perangkaiannya ini sangat gampang sekali dan mudah dipahami ya. Dan dijamin ini untuk output dari tegangannya ini akan stabil ya di 12 volt guys, dan tidak akan lebih dan tidak akan kurang satupun ya. Seperti ini bisa kalian lihat nantinya ya untuk tegangannya. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebihnya untuk positif dan negatifnya ya. Dan ini positif ya di bagian kirinya. Dan sekarang tinggal kita berikan kabel guys. Nah, kabel untuk colokan ya ke listrik. Di sini kita tinggal sambungkan untuk bagian listriknya di belakang dari trafonya guys. Kita klik dulu dan ini kepanjangannya kita tinggal potong saja ya untuk kabelnya. Oke, ini kita potong saja untuk kabelnya seperti ini. Nah, ini untuk jalur dari kabel PLN ya. Nantinya kita colokin ke listrik PLN guys. Nah, kita tinggal pasangkan di 220 ya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian satunya kita pasangkan di 0 guys. Nah, jadi ini kita sambungkan ataupun kita tinggal pasang di bagian 220 volt guys ya, yang bagian listrik PLN. Dan satu lagi ini di jalur 0 ya. Nah, jadi seperti ini kita sambungkan. Oke, ini sudah jadi guys, seperti ini untuk rangkaiannya ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini jalur 0 dan jalur 220 volt guys ya. Oke, sekarang tinggal kita uji coba untuk alatnya, ataupun di sini kita akan geser-geser ya. Dan di sini kita akan nyalakan langsung ke listrik guys. Nah, kita rapikan terlebih dahulu supaya terlihat di kamera guys. Nah, jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, ini untuk jalurnya. Dan ini untuk jalur yang dari listriknya ya. Di sini saya akan gunakan atau ngecek tegangannya ya. Awas, hati-hati guys untuk tegangan dari listrik PLN-nya ya, di bagian belakang trafonya jangan sampai terkena tangan ya. Oke, di sini kita akan rapikan. Nah, jadi ini kita singkirkan di bagian ini ya, karena ini sangat berbahaya sekali di bagian belakang ini. Oke, ini kita colokin seperti ini, dan ini untuk multimeternya kita hidupkan. Dan ini bagian positif, dan ini yang hitam adalah negatif guys. Nah, bisa kalian lihat untuk tegangannya sangat stabil guys ya, di 12 volt ya. Nah, seperti ini ya, ini stabil banget, bagus banget, dan ini cocok banget untuk mengecas aki ya yang soak guys ya. Nah, kita tinggal pasangkan saja ke aki ya, colokin, kita jepit saja seperti ini. Nah, ini bagian positif dan ini bagian negatif seperti ini ya. Nah, untuk pemasangannya seperti ini ya. Kita tinggal tunggu saja kurang lebih setengah jam ataupun 1 jam ya. Maka untuk akinya ini akan terisi penuh guys. Nah, caranya sangat gampang sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Terima kasih.